Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam membaca kitab Syarhul Waraqat fi Ushul al-Fiqh. Kemarin kita terakhir membahas tentang ta'rif daripada fikih ya. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengetahui hukum syar'i dengan cara berijtihad. Dengan cara berijtihad. Ingat, allati tariquha al-ijtihad itu adalah sifat kepada ma'rifah. Artinya di dalam cara mengetahui hukum syar'i itu dengan berijtihad. Berarti siapa yang berhak berijtihad? Mujtahid, para ulama. Kita tidak berhak untuk berijtihad di dalam mengetahui hukum-hukum syar'i seperti halal, haram, makruh, mubah dan semisalnya. Itu kita serahkan kepada mujtahid. Naam. Hakadha ikhwan. Kemudian kemarin disebutkan oleh Syekh bahwasanya allati tariquhul ijtihad bukan na'at atau sifat kepada al-ahkam syar'iyyah. Karena kalau diatofkan kepada al-ahkam syar'iyyah berarti hukum syar'i yang caranya itu apa? Dengan berijtihad, betul ya. Hukum syar'i itu memang jalurnya berijtihad. Tapi ma'rifatnya itu enggak disifati dengan cara berijtihad. Berarti ma'rifatnya di situ masuk baik dengan cara berijtihad para ulama atau dengan ijtihad nanya-nanya. Paham ya? Jadi ma'rifatnya di situ mutlak, tidak diikatkan kepada siapapun itu. Makanya sifatnya itu baliknya kepada ma'rifah. Untuk mengikat bahwasanya pengetahuan itu didasari dengan ijtihad para mujtahid. Ya, bukan cuma sekedar ijtihad yang taklid. Paham ya? Kayak gitu. Kemudian sekarang kita lanjut al-ahkamu syar'iyyah, hukum syar'iyyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal ahkam sab'atun. Hukum itu ada 7. Al-wajib wal mandub wal mubah wal mahdhur wal makruh was sahih wal batil. Nah, di sini isyarat ya dari Al-Juwaini rahimahullah bahwasanya ahkam syar'iyyah terbagi 2. Ada taklifiyah sama wad'iyah. Al-muradu bil ahkam, yang dimaksud dengan ahkam adalah al-ahkamu syar'iyyah, hukum syar'i allati taqaddama dzikruha fi ta'rifil fiqh, yang telah berlalu penyebutannya ketika mendefinisikan fikih. Wal ahkamu jam'u hukmin. Hakam itu jamak dari kata hukum. Wa huwa lughatan al-man'u. Secara bahasa itu adalah al-man'u, menghalangi, mencegah. Wa minhu qila, di antara penggunaannya biasanya dikatakan lil qada'i hukmun, ya. Lil qada' hukmun, ya, bagi keputusan, ya, bagi keputusan atau ketetapan. Naam, hukmun itu adalah hukum. Kenapa dikatakan hukum itu adalah qada? Nah, kenapa hukum? Naam, dikatakan al-qada li'annahu yamna'u min ghairi al-muqdi, karena ia mencegah hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Naam. Taib. Wal hukum al-qada, qala Ibnu Athir, al-hukum di sini al-qada, maknanya al-qada. Kenapa sih qada dikatakan al-hukum? Atau secara bahasa adalah kan al-mana gitu ya. Wa minhu, di antaranya cara penggunaannya lil qada hukmun. Nah, untuk qada keputusan itu adalah hukmun, atau hukum itu adalah qada, keputusan. Ya, kenapa?
hukum dikatakan keputusan li'annahu yamna'u min ghairil muqdi, karena dia mencegah suatu hal yang tidak diputuskan untuk ikut campur. Umpamanya telah memutuskan A, ya, telah menghukumi A, misalkan nih. Maka apa? Yang dihukumi ini, na'am, itu telah ditetapkan dan berarti konsekuensinya menghalangi yang lainnya untuk ikut campur daripada masuk dari perkara yang telah dihukumkan. Paham ya? Menghalangi suatu yang tidak dihukumkan untuk masuk lah gitu ya. Nah. Mafhum? Diulang. Taib. Al-ahkam jam'u hukmin. Hukum ahkam itu jamak dari kata hukum. Wa huwa lughatan, secara bahasa, al-mana' adalah mana'. Ya, apa mana'? Ya, halangan, mencegah. Wa minhu qila, di antaranya dikatakan lil qada hukmun, ya. Suatu yang telah diputuskan itu adalah hukum. Paham ya? Antum memutuskan sesuatu itu namanya hukum. Kenapa kok dikatakan memutuskan sesuatu adalah hukum? Kan hukum tadi katanya mana gitu kan? Li'annahu, karena hukum ini yamna'u min ghairil muqdi, menghalangi suatu hal yang tidak diputuskan untuk masuk di situ. Umpamanya telah memutuskan A, paham? Telah memutuskan H. Ini kan hukum namanya kan? Telah menghukumi suatu keputusan A, maka keputusan A ini apa? Menghalangi yang lainnya untuk masuk. Paham? Itu makanya hukum dikatakan mana? Ketika dikatakan A, ya udah menghalangi yang lainnya. Ini secara bahasa, ikhwan, penetapan secara wal hukum al-qada. Nah, qala Ibnu Athir, berkata Ibnu Athir, al-hukum al-ilmu wal fiqhu wal qada bil adl. Hukum itu adalah ilm, fikih, qada bil adl, ya, dengan keadilan. Wa 'ala al-ma'na al-awwal jaa qaulu Jaririn. Dan di atas makna yang pertama datang perkataannya Jarir. Di sini berarti qada ada berapa, ada hukum ada berapa mana tadi? Pertama al-ilmu. Ya enggak, pertama tadi bukan ilmu, apa? Mana? Kemudian qada. Kemudian ditambah lagi ilmi dan fiqih. Nah, itu hukum secara bahasa. Dan di atas makna yang pertama datang ucapannya Jarir. Berarti makna apa? Mana', ya. Penggunaan kata hukum untuk makna mana'. Ini hanya penggunaan secara bahasa, ikhwan, ya. Penggunaan secara bahasa. Abani Hanifah ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikum an aghdaba. Ya Bani Hanifah ahkimu sufaha'akum, cegahlah orang-orang bodoh kalian. Ahkimu, khawatir saya itu apa? Marah kepada kalian. Paham ya? Di sini ahkimu ay imna'u, cegahlah, halangilah. Tapi menggunakan kata hakam. Ya kalau qada itu ya qada itu hada, saya telah menghukumi ini. Jelas insyaallah. Wa yadhharu min hadzal ma'na lughawi annana idza qulna, dan telah tampak, ya, akan lebih tampak jelas lagi min hadzal ma'na lughawi, dari makna lughawi ini, ya, bahwasanya ketika kita berkata hukmullah fi hadhil mas'alah al-wujub, hukumnya Allah di dalam perkara ini adalah wajib. Fa ma'nahu, berarti maknanya apa? Annahu qada fiha bil wujub, bahwasanya Allah telah menetapkan di dalam masalah itu bahwasanya ini adalah masalah yang wajib. Paham ya? Telah menetapkan sebuah masalah itu bahwasanya hukumnya
Berarti apa? Wa mana al-mukallaf min mukhalafatihi, mencegah seorang mukallaf untuk menyelisihinya. Paham ya? Kenapa mencegah? Karena udah ada hukum. Paham? Jadi hukum itu mencegah supaya tidak diselisihi. Paham? Paham enggak? Oke. Kalau udah paham kita ulang lagi maksudnya. Wal hukum istilahan, hukum secara istilah, nah ini yang kita butuhkan. Ma dalla alaihi khitabus syar'i al-muta'alliqi bi af'alil al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Hukum secara istilah, ma dalla alaihi, yang ditunjukkan atasnya, khitabus syari' oleh seruan syariat. Ya. Itu hukum adalah perkara yang ditunjukkan oleh seruan syariat. Yang mana seruan syariatnya? Ya, seruan syariat khitab itu maksudnya dalil, ya. Ucapan syariat. Al-muta'alliq, tapi ucapan syariatnya yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan al-mukallafin. Paham ya? Jadi hukum itu adalah suatu yang ditunjukkan oleh seruan syariat, oleh dalil, yang mana dalil ini nanti kaitannya bicaranya dengan fokus kepada perbuatan mukallaf. Baik perintah, ya tolak, permintaan, baik tolak lil wujub atau li apa? Istihbab, baik wajib atau makruh, atau sunnah. Nah, paham ya? Atau tolak at-tarak, ya, al-karoha atau ditahrim. Nah, untuk haram atau makruh, takhir, ya, mubah, atau wada' atau ahkam wad'iyah. Yang penting kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Berarti keluar darinya bukan perbuatan mukallaf. Karena dalil syar'i, Al-Qur'an sunnah itu ada banyak jenisnya. Ada yang memang nanti kaitannya akan menunjukkan kepada hukum, yang mana hukum ini kaitannya kepada perbuatan kita, seperti sholat, zakat, itu kan perbuatan kita kan. Ada yang memang dalil itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan kita, berarti itu keluar dari hukum secara istilah usul fikih. Contohnya apa yang keluar? Itu seperti wadduha, demi waktu duha. Ini kan nggak ada kaitannya sama kita, berarti ini bukan dalil yang dimaksud. Wa mithaluhu qaul ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Fa hadza khitabun minasy-syara', maka ini adalah seruan dari syariat. Dalla ala wujubi iqamatis shalah, yang menunjukkan wajibnya menegakkan salat. Wa hadzal wujub huwal hukm, dan wajib itu adalah hukum. Paham ya? Secara istilah. Mafhum? Secara istilah ini adalah hukum. Kenapa secara istilah dikatakan hukum? Karena ditunjukkan oleh dalil syar'i, yang mana dalil syar'inya berkaitan dengan perbuatan kita. Ya, masuk di antaranya perintah, tolak. Paham ya? Nah, dan dia juga secara dalil secara makna lugawi memiliki ikatan. Ketika kita diperintahkan wajib sholat, maka kita dihalangi untuk menyelisihinya, dihalangi untuk nggak sholat. Paham nggak? Nah, ini kita wajib ini kan. Wal muradu bi khitab syara'. Bismillah. Yang dimaksud dengan khitab syara' adalah Alkitab wa sunnah. Berarti seruan Al-Quran dan sunnah. Wa qawluhu bi af'alil mukallafin, dan ucapan Al-Juwaini bi af'alil mukallafin, ini enggak pakai tanda tebal ya, harusnya pakai tanda tebal. Al-muradu bi, maksudnya adalah jami'u a'malil jawarih, seluruh amalan-amalan anggota badan. Jadi kalau dalil menjelaskan tentang kaitan anggota badan, maka
Itu yang dimaksud. Wa in kanatil af'al tuqabilu bil aqwal fil itlaqil urfi. Walaupun apa? Perbuatan itu, nah ini kan seluruh amalan jawarih kan? Berarti maksudnya apa? Mulut kita, qaul kita, baca Quran itu masuk. Paham? Namanya itu seluruh amal jawarih. Paham ya? Jadi maksudnya bi af'alil mukallafin, maksud seluruh afal jawarih masuk. Mau zikir, mau baca Quran, mau apa masuk. Paham? Wa in kanat al-af'al, walaupun ya kata af'al itu, perbuatan-perbuatan itu tuqabal bil aqwal atau tuqabilu bil aqwal, itu lawannya daripada ucapan. Fil itlaqil urfi, kalau kita tinjau dari penggunaan urfi. Artinya apa? Kalau kita katakan hadzal fi'il, ini perbuatan, berarti enggak mencakup ucapan. Paham? Ucapan sendiri, perbuatan sendiri. Beda. Secara urfi kayak gitu. Tapi maksud daripada ulama usul dan diantaranya Al-Juwaini ketika mendefinisikan bil af'al mukallafin, berkaitan dengan af'al mukallafin maksudnya aqwal dan af'al. Paham ikhwan ya? Makanya nanti ketika definisikan amr kayak yang udah kita bacakan kan, apa? Talabul fi'il, maksudnya talabu ijadil fi'il. Ya, meminta supaya memunculkan perbuatan. Nah, nanti fi'il di sini terbagi dua. Ya, mau af'al hakiki atau aqwal masuk. Paham? Ini juga masuk kayak gitu. Walaupun kalau hakikat urfinya enggak sesuai, tapi kan di sini kan ingin istilah usul fikih. Paham ya? Ini harus pelan-pelan banget ini. Sabar. Wa hadza yukhriju ma ta'allaqa bi dzawatihim. Falaysa maqsudan. Wa hadza, dan ketentuan ini mengeluarkan segala perkara yang berkaitan dengan badan kita, dengan fisik kita, dengan zat kita. Falaysa maqsudan, itu zat kita, na'am, yang kaitannya dengan zat kita bukan maksud daripada ahkam syar'iyyah. Ya, enggak ada kaitannya sama sekali dengan af'al mukallafin. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Sungguh aku telah menciptakan kalian dan membentuk kalian dengan bentuk yang sempurna. Sekarang apakah dalil ini ada kaitannya dengan ibadah? Ahkam taklifiyah ada enggak? Enggak. Ahkam wad'iyah enggak ada juga. Paham? Kenapa enggak ada? Karena ini dalil kaitannya dengan zat kita, penciptaan kita. Maka keluar daripada apa? Konsekuensi na'am khitabus syar'i al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Karena kalau ini bukan af'al mukallafin, tapi penciptaan kita, zat kita. Paham kan? Ya, ini dalil la na'khudh min hadhihi al-ahkam. Kita tidak ambil darinya hukum-hukum syar'i. Wa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad. Keluar juga apa? Dengan ketentuan ini yang berkaitan dengan keyakinan. Paham? Kenapa? Karena namanya af'al mukallafin tadi apa? Amal jawarih. Keyakinan apa? Amal apa? Al-qulub. Maka enggak masuk. Falaysa hukman bihadzal istilah, maka dia bukan hukum kalau kita tinjau dari istilah usul fikih. Paham? Kalau kita tinjau dari istilah usul al-fikhi. Ya, walaupun nanti ulama khilaf. Ya, ulama apa? Ada perselisihannya. Intinya gini lah ya. Ala kadarnya dulu kita jelaskan. Al-mukallafuna yashmalu naw'ain. Al-mukallaf itu mencakup dua jenis. Al-mukallaful an, mukallaf yang sekarang memang dia mukallaf. Wa yuradu bihi, dan dimaksud darinya kullu balighin aqil, setiap orang yang baligh dan aqil, itu namanya al-mukallaful ana. Mukallaf yang dia
apa? Secara realitanya sekarang, ya, secara realistisnya. Man laisa mukallafanil an, yang bukan mukallaf sekarang. Atau namanya apa? Al mukallaful ma'al. Udah kita bahas dulu kan ya? Di usul fikih udah kita bahas ya? Ingat enggak? Di usul mimi usul. Walakinnahu min tabaqatil mukallafin, akan tetapi dia termasuk dari tabaqahnya mukallaf. Usul fikih juga ada tabaqahnya kan ya? Bukan cuma kita belajar bait, ada tabaqahnya. Usul fikih ada tabaqahnya, tabaqah mukallaf. Termasuk tingkatan mukallaf mereka. Wa hadza yuradu bihi shighar wal majnun, yang dimaksud dengannya orang yang shighar dan majnun. Fa kullun minhuma min tabaqatil mukallafin, setiap dari keduanya, gampangnya seluruhnya gitu juga bisa ya kita terjemah, seluruhnya termasuk dari tabaqah mukallafin. Walakin, akan tetapi wujida mani'un minat taklif, akan tetapi apa? Didapati pada diri mereka mani', pencegah, penghalang yang menghalangi mereka dari taklifiyah. Wa huwa shighar, yaitu adalah shighar. Wa fiqdanul aqal, dan hilangnya akal. Fa idza zala jara alaihi taklif, kalau udah hilang keduanya, artinya dia sudah besar atau dia sudah berakal dan besar, maka hukum taklifiyah akan terkena kepada mereka, akan berjalan kepada mereka, berlaku lah ya istilah. Wa taklif lughatan, taklif secara bahasa ilzamu ma fihi kulfah ay masyaqqah, kita mewajibkan suatu perkara yang di dalamnya terdapat masyaqqah, keberatan, suatu hal yang berat. Oh, ini terhadap apa kaitannya masyaqqah ini, ikhwan, nanti dipelajari di kaidah fikih ya, tentang kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir, kaidah kuliyatul kubra. Naam, antaranya al-masyaqqah tajlibu taysir, nanti di situ turunannya banyak. Antum nanti akan belajar. Udah belum? Udah masuk belum? Hah? Belum ya? Ntar ini ada kaitannya juga di sini. Kapan masyaqqah dikatakan? Karena kan katanya masyaqqah itu kan apa? Tajlibu taysir, menyebabkan jadinya kemudahan. Ya, kapan masyaqqah itu menyebabkan adanya kemudahan? Kapan masyaqqah itu masyaqqah yang masih wajar, yang tidak menyebabkan adanya kemudahan? Itu nanti di kaidah fiqhiyah. Alhamdulillah. Wastilahan, secara istilah, talabu ma fihi masyaqqah, menuntut perkara yang di dalamnya terdapat kesulitan. Wa qauluna fi ta'rifil hukm min talab al-talab nau'an, dan ucapan kita ketika sedang mendefinisikan hukum, maksudnya itu adalah talab. Talab itu terbagi dua. Ya, kan ada katakan apa tadi? Min talabin gitu kan? Apa tadi al-ahkam artinya? Ma dalla alaihi khitabu asy-syar'il muta'alliq bi af'alil mukallafina min talabin, dari kategori tolab. Tolab itu terbagi dua di sini. Yang pertama talabu fi'lin, ya, meminta untuk melakukan perbuatan. Wa huwal amr, dan dia adalah perintah. Ya, in kana ala sabilil ilzam fawajibun. Kalau umpamanya perintahnya itu menunjukkan ilzam, keharusan, maka nanti hukumnya wajib. Wa illa wa in kana laisa kadzalik famandubun. Kalau tidak demikian maka nanti mandub. Kalau la ala sabilil ilzam maka mandub. Paham Ki? Paham semua? Bentuk ilzam, ilzam itu pengharusan ya. Kalau umpamanya perintahnya ya ala sabil ilzam, ya, bentuknya keharusan,
maka wajib hukumnya, harus. Kalau la ala sabilil ilzam, ya, la ala sabilil ilzam maka mandub. Kedua, talabu tarkin, masuk di dalamnya talabu tarkin. Ini udah semua ahkam taklifiyah di sini ya. Masuk. Kalau takhir apa nanti? Takhir apa? Mubah. Ntar kita akan jelaskan di sini. Wa huwa an-nahyu, yaitu adalah larangan. In kana ala sabilil ilzam fa muharramun. Kalau na'am di atas bentuk keharusan untuk dilarang maka haram hukumnya. Wa in kana la ala sabilil ilzam fa makruh, fa makruh. Wa qauluna aw takhir, ucapan kita atau takhir maksudnya yuradu bihil mubah. Maksudnya adalah perkara yang mubah. Apakah mubah masuk kepada ahkam taklifiyah? Padahal taklifiyah apa? Talabu ma fihi masyaqqah. Menuntut perkara ini dalamnya apa? Masyaqqah. Kan mubah enggak ada masyaqqah di dalamnya. Nanti akan dijelaskan. Wa qauluna aw wad'in, atau wad'in yuradu bihil hukmul wad'i, yang dimaksud dengannya adalah hukum wad'i. Wa dzalika, yang demikian, annal ahkam naw'ani. Jatuh dia. Capek kayaknya dia berdiri dia. Hatta wad'in, yang dimaksud dengannya adalah ahkam wad'iyah. Nah, berarti di sini ada kesimpulan. Wa dzalika, yang demikian itu, annal ahkam naw'ani, hukum terbagi dua. Hukum syar'i terbagi dua. Al-awwal, yang pertama, ahkamun taklifiyatun, ahkam taklifiyah. Wa hiya ma dalla alaihi khitabus syara', yaitu adalah suatu yang ditunjukkan atasnya oleh seruan syariat. Ya. Yang tadi sudah kita bahas ya, seruan syariat. Dalil min talabi fi'lin, baik dari tuntutan perbuatan, atau tarkin atau tuntutan meninggalkan, atau takhir atau takhir. Wahiyah khamsah, berarti ada 5. Al-wajib wal mandub wal mahdhur wal makruh wal mubah. Wa sayati insyaallah taala bayanu wajhi idkhalil mubah ma'al ahkami taklifi. Dan akan datang insyaallah penjelasan sisi dimasukkannya mubah bersama hukum taklifiyah, ma'annahu la taklifa fihi. Padahal kalau kita lihat mubah itu enggak ada apa keberatannya di dalamnya, tidak ada sesuatu yang diberatkan di dalamnya. Kemudian kedua, ahkam al-wad'iyah. Sebentar ya. Kedua, al-ahkam al-wad'iyah. Wa hiya ma dalla alaihi khitabus syara' min asbabin wa syurutin wa mawani'a. Dia adalah suatu yang ditunjukkan oleh khitabus syara' dari sebab-sebab. Ini di antara ahkam wad'iyah nanti sabab. Syurutun atau syurut atau mawani', ya, halangan. Ahkam wad'iyah itu banyak ya, ikhwan. Tapi nanti di sini disebutkan hanya sedikit. Nanti kita sebutkan full insyaallah di kitab setelah ini. Ya. Baru panjang lebar di sini. Kata ahkam wad'iyah. Naam. Jadi ahkam wad'iyah itu ya nanti kita akan jelaskan juga perbedaannya. Udah kayaknya ya kemarin. Nanti insyaallah akan ada datang. Tu'rafu 'inda wujudiha ahkamu syara'. Ketika adanya ahkam wad'iyah, tu'rafu ahkamu syara', akan diketahui adanya hukum-hukum syariat. Maksudnya hukum taklifiyah, min fi'lin aw tarkin, baik dari perbuatan atau dari ya ditinggalkan. Contoh misalkan tergelincirnya matahari di ketika zuhur. Masuknya waktu zuhur. Paham? Kemudian di antara ahkam taklifiyah itu kan ada alamat gitu kan, adalah alamat.
Contohnya misalkan adanya dia menunjukkan akan adanya hukum syara' ketika matahari terbit, ketika waktu adzan subuh, maka apa? Muncul di situ ada hukum disyariatkannya puasa. Tetapkan, paham ya? Atau syarat-syarat. Nah, ketika syarat terpenuhi, maka nanti ada apanya hukum syara'. Dan sama-sama. Wa yatarattabu 'ala dzalika al-shihhah wal fasad, dan akan memiliki pengaruh 'ala dzalik atas ahkam qad'iyah ini, baik nanti sahih atau fasad. Sahih atau fasad. Sahih atau fasadnya apa? Sahih atau fasadnya ahkam taklifiyah kita. Jadi sahihnya ahkam taklifiyah kita atau fasadnya ahkam taklifiyah kita. Itu akan dilihat dari mana ahkam wad'iyah. Paham? Contoh misalkan ahkam wad'iyah syarat. Kapan sah salatnya kita? Ketika terpenuhi apa? Syarat. Syurut ini ahkam taklifiyah, ahkam wad'iyah. Kemudian juga apa? Sahih itu juga ahkam apa? Wad'iyah. Nah, ketika terpenuhi semuanya, maka ibadah dia baru sahih. Nanti akan dijelaskan lagi insyaallah. Di sini kan habis ini kan ahkam taklif sama wad'iyah. Faru'yatul hilal sabab wujudi siyam. Maka hilal dilihat itu sebab adanya puasa. Paham ya? Ini berarti sabab. Ahkam wad'iyah yang masuk kepada sabab, asbab. Wa dukhul waqtu syartun lis-shalah, masuknya waktu syarat untuk salat. Wal haid mani'un minha, adapun datangnya haid mencegah seorang dari salat. Paham? Wa dzakara musannifu min ahkam wad'iyah as-sahih wal batil. Musannif menyebutkan ahkam wad'iyah itu diantaranya ada as-sahih, ada al-batil. Nanti padahal ya, kalau umpamanya kita jelaskan lagi lebih jelas insyaallah. Tapi di sini cukupkan aja dulu dari kitab ya. Nah. Baik. Wa alam, kemudian ketahuilah anna dhahira kalamil musannif, bahwasanya zahir kalamnya Al-Juwayni, anna al-fiqh, bahwasanya fikih itu adalah wal ilmu bihadhihi sab'ah. Dia adalah mengetahui 7 perkara ini. Apa 7 perkara? Al-ahkam syar'iyyah. Li'annahu lamma 'arrafa al-fiqh bi annahu al-ahkam asy-syar'iyyah qala wal ahkam sab'ah. Ya. Karena Al-Juwayni ketika mendefinisikan fikih, bahwasanya fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum syar'iyyah. Faqala, kemudian berkata wal ahkam sab'atun. Hukum itu ada 9, ada 7. Hukum itu ada 7. Menunjukkan apa? Ya fikih ini apa? Ketika seorang memahami 7 hukum ini. Paham? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ahkam ada 7. Paham Hanif? Wa udhira fi maqamil idmar tawdihan lil mubtadi. Apa maksudnya? Ayo, maksudnya apa, ikhwan? Tiba-tiba ngomong kayak gini. Yang udah ada catatannya. Perhatikan. Apa kata Al-Juwayni? Wal ahkam sab'atun, ya enggak? Setelah sebelumnya mendefinisikan fikih. Fikih itu apa? Ilmu fikih ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Ya enggak? Langsung disebutkan wal ahkam sab'atun. Ahkam ada 7. Wa udhira, ditampakkannya kata ahkam fi maqamil idmar, padahal posisinya dia harusnya didomirkan, harusnya wahiyya sab'atun. Paham? Posisinya al-ahkam di sini wahiyya sab'atun. Kenapa? Karena udah disebutkan ahkam sebelumnya. Orang Arab itu di dalam bahasa Arab ketentuannya maqam itu ketika udah disebutkan kata sebelumnya, maka kata setelahnya yang sama menggunakan dhamir harusnya.
fasihnya gitu. Tapi di sana ada pelajaran yang menjelaskan itu, imma fi maqam taudih atau fi maqam ta'dhim. Ya. Kalau fi maqam ta'dhim, di antaranya fa innallaha sebentar. Atau di sini ini bukan fi maqam ta'dhim, mana kasih contoh di sini ana bawakan ya, maqam untuk penekanan ya, takkidul ma'na. Contohnya misalkan apa? Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh lil kafirin. Sebagai pengganti lahum. Fa innallaha aduwwun lahum. Tapi disebutkan diidharkan fi maqamil idmar. Sama kayak gini. Wal ahkam sab'atun. Harusnya wahiyya sab'atun. Kenapa tawdihan lil mubtadi? Dalam rangka menjelaskan untuk yang pemula. Tuh. Ini pemula warakat kan ya. Tapi susah. Lakin akan tetapi yanbaghi an ya'lam. Yanbaghi an yu'lam. Ya, seyogianya harus diketahui. Seyogianya diketahui. Annal fiqha laisa ma'rifata haqiqatil wajib wal mandub. Bahwasanya ilmu fikih itu ya kawan, bukan sekedar ya, hakikatnya itu bukan cuma tentang mengetahui hakikat wajib dan mandub, bukan. Itu bukan fikih. Faham? Bukan mengetahui hakikat bagaimana amr, hakikat bagaimana makruh, hakikat haram, bukan. Ila akhirih. Di anna hadza min usulil fikih, karena ini mah ilmu usul fikih. Antum tahu hakikat halal, hakikat haram apa? Definisinya apa? Kemudian definisi menggunakan samarah. Itu nanti dipelajarin usul fikih, bukan pelajaran fikih. Wa innama al-maqsudu, sesungguhnya yang dimaksud daripada ilmu fikih itu adalah annal fiqha ma'rifatu juz'iyatiha. Itu mengetahui tentang juz'iyat daripada ahkam. Bagaimana tafsil wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat. Paham? Itu baru apa? Fikih. Memahami juz'iyat, bukan memahami apa? Hakikat daripada hukum halal haram. Itu mah di usul fikih. Wal murad al wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal af'alus sahihah wal fasidah wallahu a'lam. Ya juga apa? Maksudnya ya, memaksudkan daripada tujuannya apa? Memahami daripada perkara-perkara yang wajib apa saja. Paham? Itu fikih itu baru. Oh ini wajib, oh ini wajib, oh ini wajib, oh ini wajib. Adapun apa itu wajib? Usul fikih. Oh ini makruh, oh ini makruh, oh ini makruh. Makruh itu apa? Usul fikih arahnya. Ya. Kemudian haram, oh ini haram, ini haram, itu haram. Haram itu apa? Usul fikih arahnya. Paham ya? Kemudian perbuatan yang sahih, perbuatan yang fasid, itu namanya nanti fikih. Wallahu a'lam. Jadi di sini dijelaskan, dita'liq oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sedikit sekali kita ambil hari ini ya. Lumayan lah ya. Lanjut lagi dikit ya. Aqsamul hukmi taklifi. Sekarang pembagian hukum taklifi. Pertama al-wajib. Fal-wajib ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dia adalah suatu perkara yang diberikan pahala kalau melakukannya dan akan dihukum kalau meninggalkannya. Ini perkataan Juwaini. Kita mah nggak usah terjemahkan perkataan Juwaini, yang langsung aja ke syarah, lupaan. Hadzal qismul awwal, ini jenis yang pertama min aqsamin ahkami hukmi taklifi wa huwa wajib, dari pembagian hukum taklifi, dan itu adalah wajib. Wa huwa lughatan secara bahasa as-saqit wal lazim.
sakit itu jatuh. Wal lazim keharusan. Lianna saqita, karena orang yang jatuh yalzamu makana, dia mengharuskan mengambil tempat jatuhnya dia. Paham ya? Iya, kan jatuh nih. Mau nggak mau dia mengharuskan mengambil tempat dia nggak? Tempat jatuhnya dia. Itu udah suatu keharusan. Antum jatuh nih, maka tempat di bawah itu suatu yang antum ambil secara keharusan, nggak bisa ditolak. Itu secara penerapan bahasa, paham ya? Ini disesuaikan, apa namanya? Dikompromikan antara sakit dan lazim. Fasumya lazimul ladzi la khalasa minhu wajiban. Maka wajib diberi nama al-lazim. Fasumya al-lazimah, wajib diberi nama dengan lazim. Alladzi la khalasa minhu wajiban. Yang mana tidak bisa kita terbebas darinya secara wajib. Paham ya? Kenapa sih wajib diberi nama dengan lazim? Karena kita nggak ada caranya untuk terbebas darinya. Secara wajib nggak ada caranya untuk terbebas darinya. Sebagaimana orang yang jatuh nggak ada caranya untuk terbebas dari tempat jatuhnya dia. Ya mau nggak mau. Nah, ini hukum asal. Nanti kan ada hukum sebab tertentu, sebagaimana kalau wajibnya ini yang adanya umpamanya ada udzur, baru kan ada udzur. Nah, qala fil qamus, berkata dalam qamus, wajaba yajibu wajibatan saqata wasyamsu wajiban. Wasyamsu apa? Wajiban. Wa wujuban ghabat. Ya, maksudnya hilang. Maksudnya wasyamsu wajiban wa wujuban, maksudnya wasyamsu ghabat. Matahari itu apa? Terbenam. Ini ibarat ya. Wal wajibah as-saqtah ma'al haddah aw sauti saqit. Saqtah itu apa? Wajibah itu artinya as-saqtah ma'al haddah aw sauti saqit. Itu adalah suara jatuhnya sesuatu ya, ma'al haddah, bersama benturan yang keras, aw sauti saqit, atau bersama apa? Suara orang yang jatuh. Paham ya? Artinya saqtah itu kayak gitu. Suatu ya, suara yang jatuh bersama adanya benturan keras, atau bersama ada suara orang yang jatuh itu sendiri. Ini secara bahasa ya di qamus. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Ketika wajabat junubuha ay fa idza saqatat junubuha, ketika unta tersebut telah jatuh. Ya, telah jatuh apa? Jatuhnya unta ini maksudnya apa? Saqatat itu fa idza saqatat ba'da nahri, ketika unta tersebut telah jatuh setelah di nahar. Jadi unta itu caranya bukan disembelih tapi dinahar, di sini nih. Ditusuk. Tusuk doang. Ketika telah jatuh ya, junubuha maksudnya ininya apa? Ya perut, ya semua lah kayak gitu ya, jatuh. Tiduran, maka fakulu minha, makanlah darinya. Aysaqatat. Wa qala syair, berkata penyair, ata'at banu aufin amiran nahahumu anis silmi hatta kana awwala wajibi. Mana syahidnya? Awwala wajibi. Sebentar, di sini terjemahnya. Ata'at banu aufin amiran nahahum anis silmi. Banu Auf itu taat perintah suatu pemimpin yang mereka telah dilarang tentangnya. Tentang apa? Tentang perdamaian. Yang mereka taat supaya tidak damai. Hatta kana awwala wajibin, sampai apa? Menjadi suatu perkara yang diprioritaskan pertama-tama. Wallahu a'lam maknanya apa? Yang penting syahidnya apa? Awwala wajibi, karena anak kurang menjelaskan kemarin apa ya?
kurang mencari dengan teliti karena ini hanya sekedar syahid. Wa amal wajib istilahan, adapun wajib secara istilah, insyaallah nu'ajjil ila liqa'il qadim biidznillah ta'ala wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.